masuk dalam sebuah perusahaan tambang waktu itu ya, tambang nikel dan batu bara, karena itu perusahaan baru dan namanya sudah ada, hanya tidak ada nama Nusantaranya. Sebenarnya secara intuisi saya itu sudah dapat feeling bahwa orang-orang ini nggak baik. Tapi karena ada anggota BLN yang saya melihat anggota BLN-nya, anggota kita, Pak ini bagus Pak, saya bertanggung jawab Pak, bla bla bla. Nah, ketika di rekening itu saya kasih tak taruh uang, ya, tak taruh uang untuk modal. Nah, ternyata oleh sebagian mereka uang itu diambil, ya jumlahnya cukup besar. Ya. Terus sekarang saya tidak keluar kata-kata yang kotor sedikit pun untuk mereka. Saya tidak marah. Ya. Kalau saya mau bicara kasus hukum itu sangat bisa untuk diperkarakan secara hukum. Tapi pikiran saya kendalikan. Oh, uang saya nggak hilang kok. Uang saya cuma berpindah. Dan kalau dengan perusahaan ini gagal, saya yakin Tuhan sudah sediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar daripada yang sekarang ini. Dan terjadi buat sekarang ya. Awal tahun kemarin saya ke Kalimantan Selatan. Batu bara yang sudah siap dan jumlahnya sangat banyak. Jadi bulan ini mungkin kita berangkatkan 4 tongkang untuk bulan ini. Karena tadi saya kendalikan pikiran saya. Oh, kalau dengan yang ini gagal, Tuhan pasti sudah sediakan yang jauh lebih baik daripada yang sekarang ini. Dan terjadi Mas, terjadi. Ya. Kalau dengan yang kemarin, kita masuk repot, harus nambang, harus keluar biaya lebih besar lagi. Kalau ini kan saya tinggal membeli yang sudah ada, barangnya sudah siap, saya tinggal mengirim ke buyer, kan lebih enak ini gitu. Jadi ketika saya tidak marah-marah, ketika saya tidak terpengaruh dengan kondisi tadi, ternyata prasangka saya betul. Ternyata iman saya digenapi Tuhan, dijawab Tuhan. Nah, jadi ini loh, ya contohnya seperti itu. Kuncinya di mana? Mengendalikan pikiran. Jadi kalau yang lain ya kehilangan uang segitu sudah memble, terus ngomong kemana-mana, terus macam-macam itu ya. Ya karena angkanya 1 lebih itu ya. Bukan 1 juta tapi 1 M ya. Nah tapi tadi saya mau dengan pikiran saya. Uangku pun berpindah tempat ke mereka. Dan saya yakin ketika dengan perusahaan yang ini batal, Tuhan sudah siapkan tadi yang jauh lebih besar, jauh lebih baik, jauh lebih dasar. Dan awal tahun kemarin digerak. Ya. Oke, jadi apapun yang kelihatan dari luar itu sebenarnya belum ada artinya. Itu masih netral sebetulnya, masih netral. Nah sekarang tinggal kita mau kasih arti apa ketika masuk dalam pikiran kita ini. Nah seringkali kita memberi arti itu sama seperti yang kita lihat gitu. Ada arti lain, ya. Ada arti di balik semua yang kita lihat itu. Ada arti di balik yang kita rasakan. Nah seringkali kita memberi makna tuh ya apa yang kita lihat itu maknanya sama gitu. Padahal tidak. Kita bisa memberi makna yang dibalik semua itu gitu. Karena ada banyak sisi, setiap kejadian ada banyak sisi. Maka pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya, pandanglah dari sisi yang berbeda. Ya benar kan? Saya katakan ketika saya harus meninggalkan perusahaan yang dulu saya pimpin ya. Saya sudah di top manajemen, sudah tidak bisa naik lagi. Karena sudah paling atas ya. Tapi ketika saya harus meninggalkan perusahaan itu, kalau yang lain gue galau, stres, gitu. Saya enggak. Apa saya katakan Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan job itu. Karena Engkau paksa aku Tuhan untuk menjadi pengusaha. Karena ketika kita dalam kondisi nyaman, mau melepas itu berat. Mau melepas berat. Maka dihadirkan suatu kondisi yang
Kita kadang harus lepas dari sesuatu yang mengikat tadi. Nah, tapi saya harus melihat sudut pandang yang berbeda tadi. Tuhan, terima kasih. Hari ini aku bahagia dan bersyukur. Engkau paksa aku Tuhan, hari ini menjadi pengusaha. Karena kalau saya terlalu nyaman di situ, saya nggak akan pernah jadi pengusaha. Lo pegawai terus juga, tapi sekarang kan gitu. Nah, itu cara semesta tadi memaksa saya untuk saya jadi pengusaha. Dan akhirnya kan ketemu bapak ibu semua kan. Kalau saya jadi pegawai kan nggak bisa saya ngajar di sini, saya ini bose kan. Jadi semua itu baik adanya, ya semua itu baik adanya. Maka mulai belajar ya menggunakan pikiran dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda. Jangan sudut pandang kebanyakan orang. Ya selama ini banyak orang melihat sudut pandang dari kebanyakan orang. Harus belajar menjadi yang pribadi yang berbeda. Kalau kita sudah punya cara pandang yang berbeda, nanti hidup kita pun pasti berbeda. Jangan ikut kebanyakan ya. Yang kebanyakan itu ya gitu-gitu aja. Nah, suami banyak kan Pak koncone akeh gitu kan. Senengane koncone akeh. Koncone akeh tapi gak ada power kan gitu kan. Nah, pilih mana lagi kumpul dengan 2 singa atau kumpul dengan 20.000 kambing. Nah, tapi banyak kan penting akeh koncone, anut gubyuk gitu aja. Nah, tapi gak ada powernya. Mending kumpul dengan 2 singa daripada kumpul dengan 20.000 domba. Ya, punya tadi ya, mengendalikan pikiran, dimanai yang baik-baik. Dan itu janjinya Tuhan, aku tergantung prasangka hambaku. Ketika Anda berprasangka baik, memanai itu baik, hasilnya pasti baik. Ketika Anda beriman baik, iman prasangka itu sama ya. Harapan, impian itu sama. Ketika Anda beriman baik, pasti hasilnya menjadi baik. Maka hal yang kelihatannya tidak baik sedang datang dalam hidup saya selalu katakan Tuhan terima kasih. Yang ini pun baik buat saya Tuhan. Yang ini pun baik buat saya. Jadi kalau belum bisa menganalisa, kalau belum bisa melihat sudut pandang dari cara dari sudut yang berbeda, dimaknai dulu aja. Jadi ketika melihat sesuatu yang tidak baik tadi langsung katakan Tuhan, aku tahu yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti baru belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Atau kalau tanya ke yang lain atau tanya ke saya, Pak, ini kelihatannya yang datang kayak gini Pak. Tapi saya sudah katakan tadi Tuhan, yang ini pun baik buat saya. Nah, nanti tak ajari melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kalau belum bisa melihat sudut pandang yang berbeda, tanya nanti ya. Nah, saya dampingi, tanya ke mentor-mentor yang lain. Nah, berarti apa ini cuma bicara sudut pandang. Dan kalau